Aksi penembakan di sebuah kafe di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi mengakibatkan 3 orang tewas. 2 orang yaitu FS dan M merupakan pegawai kafe, sementara satu korban lainnya SN adalah anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif. Oknum polisi Bribka CS diduga pelaku yang menembak ketiganya setelah terlibat keributan. Menurut saksi, pelaku tidak mau membayar tagihan minuman sebesar Rp3.335.000 ketika kafe akan tutup. Korban SN, anggota TNI yang bertugas sebagai pengamanan kafe, menegurnya. Namun setelah cekcok, pelaku langsung mencabut pistol dan melepaskan tembakan. Selain 3 orang tewas, 1 karyawan kafe terluka dan dirawat intensif. Jenazah korban penembakan kini berada di RS Polri untuk diotopsi dan saat ini lokasi kejadian masih ditutupi garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat malam. Kasus penembakan di sebuah kafe yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dan menewaskan seorang anggota TNI dan 2 pegawai kafe di Cengkareng akan mengisi iNewsroom malam ini. Saya Latif Sregar. Inapis Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penembakan di Kafe RM Cengkareng, Jakarta. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang korban diamankan. Olah TKP berlangsung selama 1 jam dan dijaga ketat polisi dan anggota TNI. Polisi sudah menetapkan Bribka Cornelis Siahaan sebagai tersangka dalam kasus penembakan. Selain diberhentikan secara tidak hormat, Bribka Cornelis Siahaan juga terancam hukuman pidana dengan sangkaan pasal pembunuhan. Lokasi penembakan di KPRM di Cengkareng sampai sore ini masih ramai dan di sana sudah ada reporter kami Nadia Paleri. Nadia Paleri, sampai sore ini bagaimana di tempat kejadian penembakan tersebut? Ya, Latif dan juga pemirsa, untuk situasi hingga sore hari ini tepatnya di depan Kafe RM di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terpantau kondusif, baik di sekitar perimeter TKP dan juga situasi arus lalu lintas di sini juga terpantau kondusif. Saat ini Latif dan juga pemirsa masih terdapat pengamanan, yakni dengan garis polisi yang dipasangkan di sepanjang depan halaman parkir Kafe RM, dan juga di sini masih disiagakan sejumlah anggota Polri dan juga TNI yang masih berjaga sekitar 5 orang di lokasi. Adapun pada siang hari tadi, Latif, sekitar pukul 2 siang ini sudah dilakukan oleh TKP oleh tim dari Inafis Polda Metro Jaya, yang mana mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu jalannya proses penyelidikan. Di antaranya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim Inafis ini berupa botol minuman keras yang dipesan oleh pelaku pada Kamis dini hari tadi sebelum melakukan aksi penembakan. Kemudian tim dari Inafis juga mengumpulkan bukti lain, yakni berupa barang pribadi korban yang tertinggal di TKP dan juga terdapat sepeda motor dari korban yang pada sore hari tadi ini masih terparkir di halaman depan Kafe RM. Demikian, Latif. Tadi sudah dilakukan olah TKP. Apa saja hasil dari pengolahan TKP tersebut? Ya, Latif, olah TKP yang dilakukan pada siang hari tadi ini merupakan olah TKP tambahan, di mana sebelumnya setelah kejadian juga sudah sempat dilakukan olah TKP, yang hasil dari olah TKP ini kemudian menyatakan bahwa oknum polisi berpangkat Bribka, yakni berinisial Bribka CS, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus penembakan ini. Dari hasil olah TKP dan juga mengumpulkan keterangan saksi, polisi memutuskan bahwa Bribka CS memang merupakan pelaku tunggal dalam
dalam aksi penembakan, di mana berdasarkan keterangan bahwa Bribka CS ini melakukan penembakan akibat terjadi cekcok ataupun adu mulut dengan karyawan kafe, dan Bribka CS ini menolak untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dibebankan kepadanya dari minuman keras yang dikonsumsinya, yakni senilai 3,3 juta rupiah. Dan berdasarkan juga hasil olah TKP bahwa Bribka CS pada saat melakukan penembakan ini berada di bawah pengaruh alkohol ataupun dalam kondisi mabuk. Ya, Latif. Oke, baik, Nadia Valeri melaporkan langsung dari tempat kejadian penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Padil Imran meminta maaf atas aksi koboi Bribka Kornisiahaan yang dilakukan di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Padil menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kejadian ini dan menegaskan akan menindak pelaku dengan tegas. Menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Ada beberapa pesan yang disampaikan Bapak Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap Ibu Kota, bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Jenazah korban penembakan di Cafe RM di Cengkareng, Jakarta Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri. Seperti apa kondisi di sana? Sudah ada reporter kami Mega Latu di RS Polri. Mega Latu, selamat malam. Apakah jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarga? Ya, baik, tadi untuk saat ini jenazah belum dibawa oleh keluarga, dan kami di sini, tepatnya di ruang transit jenazah di Rumah Sakit Polri, ini menunggu adanya proses serah terima ketiga jenazah dari RS Polri ini ke keluarga korban. Dan ketiga korban ini merupakan salah satunya anggota TNI Sinurat, nantinya akan dibawa ke rumah duka Taman Cisoka, Tangerang, Balaraja. Nah, kemudian untuk korban yang kedua yang merupakan kasir kafe, yakni Manik, nanti akan dibawa ke rumah duka Darmais. Kemudian Sabtu pagi akan diterbangkan ke Lampung, dimakamkan di Lampung. Kemudian yang ketiga, ini korban Ferry Simanjuntak, ini nanti akan dibawa langsung ke rumah Green Garden Pesing, Jakarta Utara. Dan ini 3 mobil ambulans juga sudah bersedia. Tadi peti jenazah untuk 3 korban sudah
dimasukkan ke ruang instalasi forensik. Dan saat ini inilah adalah kondisi keluarga korban yang sedang menunggu serah terima jenazah yang kemudian nanti akan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk bisa dimakamkan oleh keluarga. Latif. Oke, ada rencana seperti apa keluarga akan membawa jenazah? Iya, baik. Terkait dengan situasi saat ini memang sudah malam hari, sehingga dari Rumah Sakit Polri ini sudah menyiapkan 3 ambulans, karena memang 3 jenazah ini akan dibawa ke 3 alamat yang berbeda. Jadi titik pemberangkatannya ini merupakan di RS Polri. Kemudian nanti ketika sudah serah terima jenazah untuk diserahkan kepada keluarga korban, nah ketiga mobil ambulans ini akan menuju ke 3 alamat berbeda yang sudah saya sebutkan tadi, yakni ke rumah duka di masing-masing yang sudah ditentukan oleh keluarga. Yakni yang pertama adalah keluarga Sinurat ini ke daerah Tangerang, kemudian keluarga Manik ke daerah rumah duka Darmais maksud kami, kemudian akan dimakamkan ke Lampung, kemudian untuk keluarga dari Ferry Simanjuntak akan membawa jenazah ini ke rumah langsung yakni di daerah Pesing Jakarta Utara, Latif. Dan saat ini TNI Polri juga sudah hadir di Rumah Sakit Polri untuk mengawal dan juga memantau agar proses serah terima jenazah ini dapat berjalan dengan lancar. Latif. Baik, Megalatu melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri terkait dengan kasus penembakan di KPRM Cengkareng, Jakarta Barat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terang-terangan menyebut nama Kepala Staf Presiden Muldoko dalam isu kudeta. Kami segera kembali.